Pernahkah Anda mendengar kisah tentang seekor ular hitam yang justru menjadi pelindung setia bagi seorang janda tua yang tinggal sendirian? Di desa kecil yang penuh dengan gosip dan ketakutan, seekor ular hitam menjadi sorotan karena kehadirannya yang misterius. Namun, siapa sangka, di balik fitnah dan ancaman, ular ini menyimpan rahasia besar tentang kesetiaan dan perlindungan yang luar biasa. Apakah ular itu benar-benar kutukan, atau justru anugerah yang dikirimkan Tuhan? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Nova agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Semoga cerita ini membawa pahala, rejeki yang lancar, kebahagiaan, dan kemudahan dalam hidup Anda. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Di pinggiran desa kecil yang dikelilingi sawah dan hutan, berdirilah sebuah rumah sederhana dari kayu yang tampak usang. Rumah itu milik seorang janda tua bernama Bu Mirah. Setelah kepergian suaminya beberapa tahun silam, rumah itu menjadi tempat tinggalnya seorang diri. Anak-anaknya telah lama merantau ke kota, mencari kehidupan yang lebih baik, dan jarang pulang. Kesepian adalah teman setia yang selalu hadir dalam hidup Bu Mirah. Setiap pagi, Bu Mirah bangun sebelum fajar, menyiapkan segelas teh hangat, lalu duduk di beranda kecil rumahnya sambil menatap matahari terbit. Suara ayam berkokok dan gemerisik daun-daun menjadi hiburannya setiap hari. Namun, dalam kesunyian itu, Bu Mirah kerap merasakan kerinduan yang mendalam. Tidak ada suara tawa anak-anak, tidak ada percakapan hangat di malam hari, hanya keheningan yang menemani. Hingga suatu pagi, ketika Bu Mirah sedang menyapu halaman, ia melihat seekor ular hitam besar melata pelan dari semak-semak menuju pekarangan rumahnya. Awalnya, ia terkejut dan hampir menjatuhkan sapunya. Namun, ular itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresif. Ia hanya berhenti, melingkar di bawah pohon mangga, lalu diam seolah sedang beristirahat. Warga desa yang kebetulan melewati rumah Bu Mirah memperingatkannya. "Bu, hati-hati, ular itu bisa membahayakan," kata seorang tetangga. Namun, Bu Mirah hanya mengangguk kecil. Dalam hatinya, ia merasa ular itu tidak berniat jahat. Bahkan, saat Bu Mirah mencoba mendekat dengan hati-hati, ular itu hanya menatapnya dengan mata hitam pekat, tanpa sedikit pun menunjukkan ancaman. Hari demi hari berlalu, ular itu terus datang ke pekarangan rumah Bu Mirah. Kadang ia berjemur di bawah matahari pagi, kadang ia bersembunyi di balik semak-semak. Aneh, tetapi Bu Mirah mulai merasa keberadaan ular itu seperti mengisi kekosongan dalam hidupnya. Ia bahkan memberinya nama, Si Hitam, dan mulai berbicara dengannya, seolah ular itu bisa mengerti. Meski begitu, kehadiran Si Hitam menimbulkan rasa takut di kalangan warga desa. Banyak yang menganggap kehadiran ular itu adalah pertanda buruk atau bahkan kutukan. Namun, Bu Mirah tidak peduli. Baginya, Si Hitam adalah penjaga sunyi yang setia, teman di tengah kesepian yang tak bisa ia abaikan. Bagian 2, Rahasia di balik kedatangan ular. Suatu pagi, ketika warga desa berkumpul di warung kopi, pembicaraan tentang ular hitam di rumah Bu Mirah menjadi topik hangat. "Aku dengar ular itu selalu berada di sana setiap pagi," ujar Pak Darma, pemilik warung. "Apa mungkin dia memeliharanya? Bukankah ular itu bisa membawa bahaya?" Seorang pelanggan menambahkan, "Mungkin itu pertanda buruk. Kita harus waspada." Kekhawatiran warga semakin menjadi ketika seorang tetangga mengaku melihat kejadian aneh. Pohon mangga di pekarangan Bu Mirah, yang selalu lebat buahnya, tiba-tiba layu. Padahal tidak ada angin besar atau hujan deras. "Aku yakin itu karena ular hitam itu," kata Bu Siti dengan nada cemas. Warga pun mulai menduga bahwa ular tersebut membawa pengaruh buruk. Pada malam harinya, beberapa pemuda desa, dipimpin oleh Jaka, memutuskan untuk menyelidiki rumah Bu Mirah. Mereka datang diam-diam, membawa senter dan tongkat, berencana mengusir ular hitam itu. Ketika mereka mengintip dari pagar, mereka melihat si hitam melingkar di depan pintu rumah, seperti sedang berjaga. Aneh, pikir mereka, kenapa ular itu selalu berada di tempat yang sama? Salah satu pemuda mencoba mendekati ular itu dengan tongkat panjang. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, si hitam mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara mendesis keras, seolah memperingatkan mereka. Para pemuda mundur ketakutan. "Ular ini bukan ular biasa," bisik Jaka. "Dia seperti melindungi sesuatu." Keesokan harinya, warga mendesak Bu Mirah untuk menjelaskan tentang ular hitam itu.
"Bu, kenapa tidak mengusirnya? Kami khawatir dia akan mencelakai Anda," ujar seorang ibu muda. Dengan tenang, Bu Mirah menjawab, "Si hitam tidak pernah menyakiti saya. Entah kenapa, saya merasa dia ada di sini untuk menjaga, bukan untuk mencelakai." Meski penjelasan Bu Mirah tidak memuaskan warga, mereka akhirnya membiarkannya. Namun, kecurigaan terhadap ular hitam itu tidak hilang begitu saja. Banyak yang percaya bahwa kehadiran si hitam menyimpan rahasia besar, sesuatu yang belum bisa mereka pahami sepenuhnya. Bagian 3. Fitnah dan kesedihan Bu Mirah. Desa semakin gaduh oleh gosip tentang ular hitam di rumah Bu Mirah. Kabar burung semakin liar, menyebutkan bahwa ular itu membawa kutukan. Beberapa warga bahkan mengarang cerita bahwa ular itu adalah perwujudan roh jahat yang ingin menguasai rumah Bu Mirah. Gosip ini sampai ke telinga anak-anak Bu Mirah di perantauan, yang segera menelepon ibunya, mendesaknya untuk mengusir ular tersebut. Namun, Bu Mirah tetap teguh. Dia tidak pernah menyakiti ibu, katanya meyakinkan anak-anaknya. Keadaan semakin buruk ketika ayam milik Pak Jono, salah satu tetangga, ditemukan mati di pekarangan rumah Bu Mirah. Pak Jono dengan marah menuduh ular hitam itu sebagai pelakunya. Warga desa, yang sebelumnya hanya menganggap kehadiran si hitam sebagai sesuatu yang aneh, kini mulai menunjukkan kemarahan. Mereka mendatangi Bu Mirah, memintanya untuk segera menyingkirkan ular itu. Bu Mirah mencoba menjelaskan bahwa ular itu tidak pernah menyerang siapapun, tetapi amarah warga membuat suaranya tenggelam. Malam itu, Bu Mirah duduk di teras rumahnya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia melihat si hitam melingkar di bawah pohon mangga, tampak damai seperti biasa. "Kenapa mereka tidak bisa melihatmu seperti aku melihatmu?" gumamnya sambil menyeka air mata. Dalam hatinya, ia merasa kehilangan. Bukan hanya rasa tenang yang selama ini ia dapatkan dari keberadaan si hitam, tetapi juga kepercayaan tetangga yang selama ini ia anggap keluarga. Keadaan semakin memuncak ketika beberapa pemuda desa memutuskan untuk bertindak. Dengan membawa jaring dan tongkat, mereka datang ke rumah Bu Mirah tengah malam, berniat menangkap si hitam. Mereka merasa tindakan ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi desa dari ancaman. Ketika Bu Mirah mendengar keributan di pekarangan, ia keluar dan mendapati para pemuda mengepung si hitam. "Tolong, jangan sakiti dia," teriak Bu Mirah, tetapi mereka tidak mengindahkan permintaannya. Si hitam melawan. Ular itu mendesis keras, menunjukkan giginya yang tajam, membuat para pemuda mundur beberapa langkah. Meski begitu, mereka tetap mencoba menangkapnya. Bu Mirah hanya bisa berdiri di depan rumahnya. Air mata mengalir deras. Malam itu, rumahnya tidak lagi menjadi tempat yang damai, melainkan arena konflik yang menyayat hatinya. Ketika para pemuda akhirnya pergi karena gagal menangkap si hitam, Bu Mirah tahu bahwa ketenangan hidupnya telah benar-benar berubah. Ia memandang si hitam yang perlahan melata menuju tempat persembunyiannya, merasa seolah ular itu memahami kesedihan yang ia rasakan. Bagian 4. Pertarungan di tengah malam. Beberapa hari setelah insiden itu, suasana desa semakin tegang. Para pemuda yang gagal menangkap si hitam berencana untuk kembali dengan persiapan lebih matang. Malam itu, mereka datang membawa peralatan lengkap, jaring besar, tongkat besi, dan bahkan obor untuk menakut-nakuti ular. Mereka yakin malam ini adalah akhir dari teror ular hitam di desa mereka. Saat para pemuda mulai memasuki pekarangan rumah Bu Mirah, suara gemerisik dari semak-semak mengisyaratkan bahwa si hitam sudah menyadari kehadiran mereka. Ular itu muncul dari balik semak dengan gerakan anggun, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ia tampak lebih defensif, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan mendesis lebih keras dari biasanya. Para pemuda, meski sempat ragu, tetap maju dengan keberanian yang mereka kumpulkan. Pertarungan sengit terjadi. Si hitam bergerak cepat, menghindari jaring dan tongkat yang diarahkan padanya. Beberapa kali ia berhasil membuat para pemuda mundur dengan serangan mendadak, tetapi jumlah mereka yang banyak membuat si hitam kesulitan. Bu Mirah, yang mendengar keributan dari dalam rumah, berlari keluar sambil memohon, "Hentikan! Jangan sakiti dia!" Namun, dalam kebisingan malam itu, suaranya hampir tidak terdengar. Saat ketegangan mencapai puncaknya, salah satu pemuda berhasil mengenai tubuh si hitam dengan tongkat, membuat ular itu terjatuh. Namun, sebelum pemuda itu sempat memberikan pukulan berikutnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Si hitam melompat ke arah tongkat,
menggigit ujungnya dengan presisi, lalu melata menjauh dengan tubuh yang terluka. Ular itu tampak seperti berusaha menyelamatkan diri daripada menyerang. Melihat ini, Bu Mirah berlari ke arah ular itu, berdiri di hadapan para pemuda dengan tubuh gemetar. "Cukup!" teriaknya, kali ini dengan suara yang memaksa semua orang berhenti. Ada keheningan sesaat, hanya suara napas yang terdengar. Para pemuda mundur perlahan, tidak ingin melawan Bu Mirah yang jelas-jelas sangat melindungi ular itu. Malam itu, si hitam tidak terlihat lagi. Bu Mirah mencarinya di seluruh pekarangan, tetapi ular itu seolah menghilang ke dalam kegelapan. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa, berharap bahwa ular setia itu akan kembali suatu hari nanti. Rumahnya terasa lebih sunyi dari sebelumnya, tetapi ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Bagian 5. Kebenaran yang tersingkap. Keesokan harinya, desas-desus tentang pertarungan malam itu menyebar ke seluruh desa. Banyak yang memuji keberanian para pemuda, tetapi ada juga yang merasa bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Dalam suasana yang masih tegang, seorang lelaki tua bernama Pak Harun, seorang dukun yang dihormati dari desa sebelah, datang berkunjung. Ia mendengar tentang ular hitam itu dan merasa ada sesuatu yang harus dijelaskan. Pak Harun duduk di beranda rumah Bu Mirah, memandang wajahnya yang letih. "Bu, ular hitam itu bukan ular biasa," katanya pelan. "Dalam tradisi kita, ada makhluk-makhluk tertentu yang dikirim oleh alam untuk melindungi orang-orang yang membutuhkan. Saya percaya ular itu adalah penjaga Anda." Kata-kata itu membuat Bu Mirah tertegun. Ia tidak pernah memikirkan kemungkinan itu, tetapi ia tahu bahwa si hitam selalu memberinya rasa aman. Pak Harun kemudian berbicara kepada warga desa yang berkumpul di halaman rumah Bu Mirah. Ia menjelaskan bahwa beberapa malam lalu, ada pencuri yang mencoba memasuki rumah Bu Mirah, tetapi ular itu menggagalkan niat mereka. Saya tahu ini karena saya berbicara dengan salah satu pencuri yang tertangkap di desa sebelah. Mereka mengaku tidak berani mendekati rumah ini karena ular besar yang menjaga di depan, ungkapnya. Warga yang mendengar penjelasan itu terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa ular yang mereka anggap sebagai ancaman sebenarnya telah melindungi Bu Mirah. Pak Harun juga menambahkan bahwa kehadiran si hitam adalah bentuk harmoni alam, sebuah tanda bahwa Bu Mirah tidak sendirian meskipun hidupnya tampak sepi. Rasa malu mulai menjalari wajah para pemuda yang sebelumnya menyerang ular itu. Mereka menyadari bahwa tindakan mereka salah, bahwa ular itu seharusnya dihormati, bukan dilawan. Pak Harun meminta mereka untuk meminta maaf kepada Bu Mirah dan berjanji tidak akan mengganggu ular itu lagi. Malam itu, suasana di rumah Bu Mirah terasa berbeda. Meskipun si hitam belum kembali, ada harapan baru yang mengisi hati Bu Mirah. Ia berdoa dengan penuh rasa syukur, berharap ular setianya akan segera pulang. Bagian 6. Permohonan maaf dan akhir konflik. Beberapa hari setelah penjelasan Pak Harun, para pemuda yang terlibat dalam insiden malam itu mendatangi Bu Mirah. Mereka membawa buah-buahan dan bahan makanan sebagai tanda permintaan maaf. Dengan kepala tertunduk, Jaka, pemimpin mereka, berkata, "Maafkan kami, Bu. Kami salah telah menyerang si hitam. Kami tidak tahu bahwa dia sebenarnya melindungi rumah ini." Bu Mirah menerima permintaan maaf mereka dengan hati lapang. "Kalian masih muda. Wajar jika bertindak tanpa berpikir panjang. Yang penting sekarang kalian belajar dari kesalahan ini," katanya lembut. Para pemuda berjanji untuk menjaga keamanan rumah Bu Mirah bersama-sama, memastikan tidak ada lagi ancaman yang datang. Sore harinya, ketika Bu Mirah sedang menyapu halaman, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya melonjak bahagia. Si hitam melata pelan dari balik semak-semak, tubuhnya masih menunjukkan bekas luka dari pertarungan malam itu. Ular itu berhenti di dekat kaki Bu Mirah, mengangkat kepalanya seolah ingin memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Melihat itu, Bu Mirah berlutut, menatap si hitam dengan mata berkaca-kaca. "Kamu kembali," bisiknya dengan suara penuh kelegaan. Ia merasa bahwa semua cobaan yang ia hadapi telah berakhir. Si hitam, dengan caranya sendiri, telah menunjukkan bahwa ia tidak pernah meninggalkan Bu Mirah. Warga desa, yang melihat ular itu kembali, tidak lagi merasa takut. Mereka belajar menerima keberadaan si hitam sebagai bagian dari kehidupan Bu Mirah. Bahkan, beberapa orang mulai menyebutnya sebagai penjaga rumah sang janda, simbol perlindungan yang unik dan menginspirasi. Bagian 7. Rumah yang kembali hangat. Hari-hari berikutnya,
kehidupan Bumirah kembali tenang. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Rumahnya yang dulu sering terasa sunyi kini dipenuhi oleh rasa syukur dan kedamaian. Warga desa menjadi lebih sering berkunjung, membawa makanan atau sekadar mengobrol dengannya. Mereka tidak lagi menganggap Bumirah sebagai wanita tua yang kesepian, melainkan sebagai seseorang yang kuat dan beruntung memiliki penjaga setia. Si hitam tetap tinggal di sekitar rumah Bumirah, tetapi tidak lagi dianggap sebagai ancaman. Warga bahkan mulai percaya bahwa keberadaannya membawa keberuntungan. Pohon mangga di pekarangan rumah Bumirah kembali berbuah lebat, dan kehidupan di desa pun terasa lebih harmonis sejak mereka belajar menghormati makhluk hidup di sekitar mereka. Pada suatu malam yang tenang, Bumirah duduk di beranda rumahnya, menatap bintang-bintang di langit. Si hitam melingkar di bawah kakinya, tampak damai. "Terima kasih telah menjaga ibu," katanya dengan suara lembut. Dalam hatinya, ia merasa bahwa ular hitam itu adalah anugerah yang dikirimkan Tuhan untuk menemaninya di masa-masa sulit. Kisah ular hitam dan janda tua itu menjadi legenda kecil di desa tersebut. Warga sering menceritakannya kepada anak-anak mereka sebagai pelajaran tentang kesetiaan, keberanian, dan pentingnya tidak menghakimi sesuatu hanya dari penampilannya. Rumah kecil di pinggir desa itu tidak lagi terlihat sepi, melainkan penuh dengan cinta, perlindungan, dan rasa syukur yang tulus. Akhir cerita ini memberikan pesan moral yang kuat bahwa perlindungan dan kesetiaan bisa datang dari tempat yang tak terduga, dan bahwa keharmonisan terjadi ketika manusia dan alam hidup saling menghormati.